Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yashkurun nas lam yashkurillah." Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita harus merenungkan sejenak, kita harus berpikir sejenak. Ternyata ada manusia-manusia yang tempat kita bersyukur, tempat kita berterima kasih, dengan rasa syukur kita kepada mereka, dengan rasa syukur kita atau terima kasih kita itu, dan itu adalah tanda-tanda kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa manusia tersebut? Pertama adalah orang tua kita. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Sembahlah Allah, jangan pernah kau sekutukan Allah, dan berbuat baiklah engkau kepada orang tuamu. Allah tidak menyuruh kepada kita untuk membalas kebaikan orang tua. Kalau Allah suruh kita membalas kebaikan mereka, maka ayatnya tidak wabil walidaini ihsana, maka ayatnya akan berbunyi wabil walidaini jazaa, dan balaslah kebaikan orang tuamu. Namun Allah tidak katakan itu, karena Allah tidak menyuruh kita untuk membalas kebaikan orang tua kita. Allah Maha mengetahui seorang anak tidak akan pernah mampu untuk membalas kebaikan orang tuanya. Maka Allah suruh kita berbuat baik kepada orang tua kita, bukan karena orang tua kita yang sudah meninggalkan dunia ini, namun batasannya kita yang meninggalkan dunia ini. Disitulah batas kita untuk melakukan kebaikan dengan orang tua kita. Bagaimana yang dikisahkan dalam riwayat, seorang sahabat Nabi tidak berjumpa dengan Nabi, hidup di zaman Nabi, yang bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni dipesankan oleh Rasulullah kepada Umar, kepada Ali, kepada Utsman, dan sahabat-sahabat yang lain, apabila nanti kalian berjumpa dengan seorang pemuda yang punya penyakit kulit, maka kalian mintalah doa kepadanya, sesungguhnya doanya langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata pemuda itu adalah Uwais Al-Qarni yang tinggal di kota Yaman. Doanya langsung diijabah Allah. Apa rahasia tersebut? Uwais Al-Qarni tidak pernah menolak permintaan ibundanya. Bahkan suatu hari ibundanya meminta kepada Uwais Al-Qarni, "Wahai anakku Uwais, tolong berangkatkan ibu ke Mekah, bawa ibu ke Mekah, ibu kepengen sholat di depan Ka'bah, dan ibu rindu dengan Ka'bah." Uwais Al-Qarni hanya tersenyum. Dia katakan kepada Allah dalam hatinya, "Ya Allah, ini adalah ibuku. Aku tidak punya harta, aku tidak punya kendaraan, ya Allah. Aku tidak punya apa-apa sehingga aku tidak bisa membawa ibundaku untuk ke kota Mekah. Yang hari ini kota Mekah itu bukan jauh dari tempatku. Maka aku serahkan ini kepadamu, ya Allah. Engkau yang maha kuasa, engkau yang bisa mengabulkan segala permintaan hambamu, ya Allah. Maka kabulkanlah apa yang menjadi hajat dan pinta orang tuaku ini, ya Allah." Kemudian Uwais Al-Qarni tidak cukup bertawakal, tidak cukup menyerahkan itu kepada Allah. Dia lakukan ikhtiarnya semaksimalnya. Kemudian di esok harinya dia beli seekor anak domba, dia beli bayi domba. Kemudian bayi domba itu dia gendong naik turun ke atas bukit selama 8 bulan. Dan pada akhirnya bayi domba itu tumbuh menjadi besar. Semakin besar maka beratnya juga semakin bertambah. Semakin bertambah berat domba itu, maka Uwais Al-Qarni terus menggendong bayi domba itu sehingga tubuhnya menjadi kekar. Pada musim haji dia katakan kepada ibundanya, "Wahai ibuku, aku tidak punya onta, aku tidak punya harta, tapi aku punya tubuh yang kekar. Naiklah engkau ibunda di atas pundakku, maka aku akan bawa engkau dari tempat ini ke kota Mekah berjalan kaki." Dia gendong, dia naikkan ibundanya di atas pundaknya, dia bawa jalan kaki dari kota Yaman sampai ke kota Mekah. 3 bulan dalam perjalanan pergi. Bukan hanya darah, bukan hanya keringat, bahkan nyawa yang dipertaruhkan oleh Uwais Al-Qarni. Bagaimana dia mengabdi kepada ibundanya, di sepanjang jalan dia lakukan itu.
ke ibundanya katakan, "Wahai anakku Uwais, bagaimana nak? Apakah Ka'bah sudah terlihat?" Uwais berbohong kepada ibundanya untuk menghibur hati orang tuanya. "Wahai ibuku, sabar, sebentar lagi kita akan sampai di kota Mekah, dan dari sini gerbang Mekah sudah kelihatan wahai ibu." Padahal Uwais Al-Qarni belum tahu kapan dia akan sampai ke kota Mekah itu. Itu yang dilakukan Uwais Al-Qarni. Sampai di kota Mekah, ibundanya tidak menyadarkan diri. Dia letakkan di depan Ka'bah, dia mohon kepada Allah dengan air mata yang bercucuran, "Ya Allah, sadarkan ibundaku ya Allah, berikan ibundaku kesempatan untuk melihat Ka'bah ini ya Allah, karena ibundaku rindu dengan Ka'bah ya Allah, dia ingin sholat di Ka'bah ini ya Allah, dia ingin menunaikan haji ya Allah." Akhirnya atas izin Allah, ibunda Uwais Al-Qarni matanya terbuka sehingga dia melihat Ka'bah, dan dia bawa ibundanya melaksanakan rukun-rukun haji, dan tetap di atas pundaknya dia bawa tawaf keliling Ka'bah, dia bawa sa'i dari Safa ke Marwah. Namun apa yang terjadi ketika mau pulang ke kota Yaman kembali, dia berjumpa dengan sahabat yang bernama Abdullah bin Umar. Uwais Al-Qarni bertanya kepada Abdullah bin Umar, "Wahai Abdullah bin Umar, aku bawa ibundaku dari Yaman ke kota Mekah ini 3 bulan perjalanan, nyawaku pertaruhkan, darahku berceceran di jalan, bahkan kulitku licet semua. Wahai Abdullah bin Umar, apakah yang kulakukan ini kelak nanti pulang 3 bulan perjalanan lagi? Semua yang kulakukan 6 bulan ini itu sudah cukup membalas kebaikan ibundaku kepadaku." Maka Abdullah bin Umar katakan, "Wahai Uwais Al-Qarni, jangankan semua kebaikan orang tuamu, satu tetes darahnya ketika melahirkanmu itu saja belum bisa kau balaskan dengan apa yang kau lakukan sampai hari ini." Begitulah bakti, begitulah jasa orang tua kita, terkhususnya ibunda kita. Maka banyak kita berterima kasih kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Doakan mereka jangan putus selesai sholat kita, Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir laha, warhamha, wa'afiha, wa'fu anha. Yang kedua, manusia tempat kita berterima kasih adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang tua di urutan yang pertama, Rasulullah dalam urutan yang kedua? Karena Rasulullah juga memiliki orang tua, dan Rasulullah tidak pernah berjumpa dengan ayahnya. 6 bulan lah usianya, maka dia ditinggalkan oleh ibundanya. Dia tidak sempat membalas kebaikan orang tuanya. Tapi Rasulullah mengatakan, "Ridallah fi ridha walidain, suhtullah fi suhtil walidain." Ridha Allah tergantung kepada ridha orang tua, dan murka Allah tergantung kepada murka orang tua. Maka Rasulullah adalah urutan yang kedua. Hari ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad, mari banyak bersyukur, berterima kasih kepada beliau. Dengan cara apa? Dengan cara tumbuhkan rasa cinta dan sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita umat Nabi Muhammad menjadi umat paling mulia karena kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ketika Rasulullah menunjukkan cinta dan sayangnya kepada kita umatnya? Ketika malaikat Jibril turun menyampaikan pesan dari Allah kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, Allah perintahkan kepadaku turun menjumpaimu, menyampaikan pesan, menyampaikan amanah kepadamu wahai Muhammad, bahwa nyawamu yang mulia akan segera dicabut oleh malaikat Israil atas izin Allah." Maka Rasul katakan, Jibril, apa jaminan Allah buatku Jibril? Maka Allah katakan dalam hadis qudsi, "Inni haramtu jannataka ala sa'iril anbiya hatta tadkhulaha anta." Sesungguhnya Muhammad, aku haramkan surga itu dimasuki nabi-nabi yang lain sebelum engkau ya Muhammad yang terlebih dahulu masuk ke dalam surga. Yang kedua, jaminan siapa yang diminta Rasulullah? Rasul tidak minta jaminan ayahnya, Rasul tidak minta jaminan buat ibundanya, Rasul tidak minta jaminan buat anaknya, istrinya dan cucunya, para sahabatnya, kakeknya dan pamannya. Tapi Rasul minta, Jibril, itu jaminan buatku. Bagaimana jaminan buat umatku Jibril? Jaminan buat kita hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang diminta Rasulullah ketika di sakaratul mautnya. Maka kata Allah dalam hadis qudsi, "Inni haramtu jannataka sa'iril umami hatta tadkhulaha ummatuka." Muhammad, sesungguhnya aku haramkan surga itu dimasuki umat-umat nabi yang lain sebelum umatmu Muhammad yang lebih dulu masuk ke dalam surga. Nabi minta jaminan buat kita hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah cintanya Nabi kepada kita. Di dunia dia buktikan, akhirat dia buktikan. Ketika ini dunia dikiamatkan oleh Allah, gunung-gunung
gedung-gedung pencakar langit Allah terbangkan seperti kapas. Di saat itu manusia semua dimatikan oleh Allah. Sebagai apapun kita hari ini manusia, semua dimatikan oleh Allah. Bukan hanya lagi manusia, bukan hanya binatang, bukan hanya tumbuhan, bahkan makhluk semua termasuk malaikat pun dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu apa kata Allah? Limanil mulkul yaum, limanil mulkul yaum. Siapa yang berkuasa hari ini? Allah lah yang maha kuasa. La ilaha illa ana, kata Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Allah sombong saat itu, karena memang pantas Allah sombong, karena sombong itu adalah selendangnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah bangunkan Jibril, Allah bangunkan Mikail. Jibril, Mikail, bangun. Bangun Jibril dan Mikail. Allah perintahkan, turun kalian ke dunia, kalian cari kuburan kekasihku Muhammad, bangunkan dia dari kuburnya, bawa dia ke surga, berikan nikmat-nikmat yang di surga itu. Kemudian Jibril dan Mikail turun ke atas dunia. Mereka mencari kuburan Rasulullah, mereka tidak temukan. Pada akhirnya Jibril mengadu kepada Allah, ya Allah, kami sudah capek keliling, kami sudah berkeliling di dunia, kami tidak temukan kuburan Muhammad, ya Allah. Maka Allah perintahkan kepada Jibril dan Mikail, sujud kalian. Mereka sujud. Dalam sujud Allah berikan petunjuk sehingga mereka temukan kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah ditemukan, mereka bangunkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad terduduk, dia lihat ke kanan Jibril, dia lihat ke kiri Mikail. Dia tanya kepada Jibril, hai Jibril, hadza yauma Jibril, ini hari apa Jibril? Ini hari apa Jibril? Maka Jibril menjawab, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ini adalah hari pembalasan Muhammad, di mana hari yang dijanji-janjikan oleh Allah. Baik, maka Allah akan balas baik. Buruk, maka Allah akan balas buruk. Kemudian Rasul tanya yang kedua, apa yang dia tanya? Jibril, aina ummat? Aina ummati Jibril? Aina ummati, di mana umatku Jibril? Dia tidak tanya di mana ayahnya, dia tidak tanya di mana anaknya. Bagaimana seorang orang tua yang sayang kepada anak? Kita ketika sayang sama anak, pulang dari bekerja, kita sampai ke rumah, kita langsung temui anak kita, melepas kerinduan, lelah kita bekerja. Ketika jumpa dengan anak kita, lelah itu hilang seketika. Namun Rasulullah tidak, dia tanya di mana anakku Jibril, di mana cucuku Jibril. Yang dia tanya siapa? Di mana umatku Jibril? Di mana umatku Jibril? Dia tunjukkan cinta dan sayangnya kepada kita. Bahkan Jibril katakan, kami tidak tahu di mana umatmu Muhammad. Kalau kalian tidak tahu apa tujuan kalian bangunkan aku, kami diperintahkan Allah untuk membawamu ke surga. Rasulullah dibawa Jibril dan Mikail ke surga. Sampai di surga Rasulullah sedih, hadirin yang dimuliakan Allah. Rasulullah bingung, dia jalan maju terus jalan mundur, dia bingung, dia sedih. Allah tanya, Muhammad, apa yang kau sedihkan? Apa yang kau bingungkan Muhammad? Apakah nikmat surga ini belum cukup untukmu? Rasul katakan, ya Allah, nikmat surga ini sudah sangat-sangat cukup ya Allah. Tidak ada nikmat yang lebih nikmat dibandingkan nikmat surga ya Allah. Segala nikmat yang ada di dunia kalah dengan nikmatnya surga ya Allah. Jadi apa yang engkau sedihkan? Aku sedih sekarang ya Allah, di mana umatku? Bagaimana keberadaan umatku sekarang ya Allah? Lantas apa mau Muhammad? Izinkan aku keluar dari surga ya Allah. Untuk apa engkau keluar dari surga Muhammad, padahal engkau sudah dalam surga? Aku mau keluar dari surga, aku mau cari umatku ya Allah. Sebelum Allah izinkan Rasulullah keluar dari surga, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tidak mau Rasulullah berhenti sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Allah izinkan dia keluar dari surga. Dia sudah dapatkan nikmat di dalam surga, tapi dia tinggal nikmat itu untuk siapa? Untuk kita, umat-umatnya. Maka hari ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayo tumbuhkan rasa cinta dan sayang kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melaksanakan segala yang disunnahkan oleh beliau. Tak mampu melaksanakan seluruhnya, paling tidak kita mampu melaksanakan beberapa yang disunnahkan oleh Rasulullah. Oleh karena itu, mari dua manusia ini tempat kita berterima kasih. Satu orang tua, yang kedua Rasulullah. Ayo berbanyak berterima kasih, bersyukur kepada mereka sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.